Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus beraturan. Sebelum kita masuk ke gerak lurus beraturan, kita pahami dulu apa pengertian gerak dan istilah-istilah yang ada pada pembelajaran gerak ini. Yang pertama, di sini pengertian gerak itu adalah perpindahan tempat. Kemudian gerak lurus itu adalah perpindahan tempat pada satu garis lurus. Jadi kalau misalkan bendanya bergerak itu berarti berpindah tempat ya. Istilahnya yang pertama adalah perpindahan. Jadi seberapa jauh benda berpindah dari tempat relatif terhadap posisi semula. Di sini ada tempat relatifnya yaitu B, posisi semulanya adalah A. Jarak A dari B ini yaitu 50 meter. Maka perpindahannya adalah 50 meter. Perpindahan AB sama dengan 50 meter. Di sini juga ada dari A ke C itu 35 meter, kemudian dari C ke B itu ada 15 meter. Perpindahan perjalanan A, B, C itu sama dengan 35 meter. Kenapa? Karena posisi akhirnya itu adalah C dan posisi awalnya adalah A. Maka besar A ke C itu adalah 35 meter. Jadi perpindahannya 35 meter. Di sini ada pertanyaan, berapakah perpindahan perjalanan DAB? Jadi dari posisi awal D, kemudian posisi akhirnya adalah B. Maka DAB itu adalah 25 ditambah 15. Jadi di sini jawabannya adalah 40 meter. Kemudian DBA. Jadi dari D kemudian ke B dan ke A. Maka posisi akhirnya adalah A, posisi awalnya adalah D. Maka dari D ke A adalah 25 meter. Jadi perpindahannya adalah 25 meter. Oke, kalian sudah paham apa itu istilah dari perpindahan? Kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan membahas istilah jarak. Jarak adalah seberapa jauh benda bergerak. Jadi di sini ada A ke C ke B. AC 30 meter dan CB 20 meter. Berapa jarak AB? Nah, jarak A ke B itu berarti 30 ditambah 20 meter sama dengan 50 meter. Berapakah jarak ABC? Dari A ke B ke C. Maka dari A ke B itu adalah 50 meter. Maka ke C itu 20 meter. Jadi totalnya ada 70 meter. Jarak ABCA. Jadi A ke B itu 50 meter. Kemudian ke C 20 meter. Kembali lagi ke A itu 30 meter. Jadi totalnya adalah 100 meter. Nah, kemudian ada pertanyaan perpindahan ABCA. Nah, kalau tadi jarak ABCA itu 100 meter ya. Namun perpindahannya adalah 0. Kenapa 0? Karena posisi awalnya di A dan posisi akhirnya juga di A. Jadi besar perpindahannya 0 atau dikatakan benda tidak berpindah. Kita lanjut ke istilah yang ketiga yaitu kecepatan. Kecepatan adalah perubahan perpindahan tiap satuan waktu. Contoh di sini ada kecepatan 10 meter per detik, itu artinya adalah benda berpindah dari tempat sejauh 10 meter tiap detik atau tiap 1 detik ya. Nah, maka 1 detik itu akan berpindah 10 meter, kemudian 3 detik akan berpindah 30 meter, dan 10 detik itu akan berpindah 100 meter. Nah, kalau misalkan 4 detik berarti 40 meter.
Oke, sudah paham? Nah, mari kita lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan. Satuan kecepatan meter per detik, kilometer per jam. Ya, jadi kalau misalkan ada 10 km per jam, itu artinya adalah dalam 1 jam perpindahannya itu 10 km. Kita lanjut lagi ke istilah yang keempat, yaitu tentang kecepatan rata-rata. Jadi di sini ada benda A, ya, di posisi A, kemudian di posisi C, dan di posisi B. Kecepatannya 3 meter per detik, 1 meter per detik, 5 meter per detik, dan 3 meter per detik. Yang ditanya adalah kecepatan rata-ratanya. Nah, kecepatan rata-rata adalah perpindahannya. Jadi dari A ke B itu adalah 40 meter. Jadi dari sini, dari A ini ke B itu 40 meter ya. Nah, 40 meter itu waktu yang dibutuhkan adalah 10 detik. Maka kecepatan rata-ratanya itu adalah 40 meter dibagi 10 detik. Jadi 4 meter per detik. Begitu. Nah, kemudian kita tahu BC itu 10 meter. Dari B ke C ini 10 meter, ya kan? Maka TBC ini juga diketahui, TBC itu 2 detik. Jadi dari B ke C itu 2 detik. Maka kecepatan rata-rata ABC itu adalah, nah, posisi awalnya itu kan A, posisi akhirnya C. Berarti 30 meter ini adalah perpindahannya, ya. Perpindahannya dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, dari A, B, C ini awal, ini akhir, jadi 30 meter. Nah, maka di sini 30 meter dibagi waktunya, waktu yang diperlukan dari A ke B ke C, yaitu 12 detik. Ya, jadi 12 detik itu adalah waktu dari T, A, B, C. Ya, jadi jawabannya adalah 2,5 meter per detik. Itu yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata adalah perpindahan benda, ya, dari posisi awal ke posisi akhir dibagi dengan waktu dari posisi awal ke posisi akhir tersebut. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah kita ke kelajuan. Nah, kelajuan itu adalah jarak rata-rata yang ditempuh tiap detik. Jadi satuan waktu ya. Jadi kalian lihat di sini. Tadi ABC perpindahnya 30 meter. Sedangkan kelajuannya itu ABC kok di sini 50 meter dibagi 12. 50 meter itu adalah jaraknya dari A ke B itu 40 tambah B ke C itu, jadi dari A ke B itu kan 40 meter. Nah, kemudian B ke C itu ditambah lagi 10 meter gitu ya. Nah, gitu. Ini adalah jarak. Berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan kita harus melihat saja dari posisi awal ke posisi akhirnya. Gitu. Seperti ini. Posisi awalnya tadi di A, posisi akhirnya di C, maka perpindahannya cuma 30 meter. Sedangkan kalau jarak itu adalah yang ditempuh 30 meter, 10 meter, yaitu kemudian tambah lagi 10 meter. Jadi totalnya 50 meter. Oke, maka di sini itu adalah 50 meter ya. Ini jaraknya. Jarak A, B, C. Nah, ini waktu A, B, C-nya. Jadi jawabannya adalah 4 per 16 meter per detik. Itu pengertian dari kelajuan rata-rata. Oke, nah di sini ada contoh. Kelajuan rata-rata adalah angka yang ditunjukkan speedometer di sepeda motor yang kalian kendarai ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Pada gerak lurus satu arah, kita harus memfokuskan atau menyetujui bahwa perpindahan itu sama dengan jarak, kecepatan sama dengan kelajuan ya.
gerakan hanya ke kanan atau ke kiri, tidak boleh bolak-balik. Nah, oke, jadi ini yang kita fokuskan di materi ini. Walaupun kita juga harus tahu perpindahan dan jarak ini tidak sama, kecepatan dan kelajuan juga tidak sama. Namun dalam pembelajaran ini harus kita sepakati, kita samakan dan gerakannya ke kanan atau ke kiri ya, tidak bolak-balik. Oke, kita masuk sekarang ke gerak lurus beraturan. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Nah, di SMP kalian pernah diajari gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap ya. Artinya tiap detik benda menempuh jarak yang sama. Contoh di sini ada kecepatan 2 meter per detik. Itu artinya adalah 1 detik itu menempuh jarak 2 meter. Jadi 2 detik menempuh jarak 4 meter. 5 detik menempuh jarak 10 meter atau berpindah 10 meter. Seperti itu. Jadi kalau ada kecepatan 2 meter per detik, pengertiannya adalah ini ya. Oke. Nah, lanjut. Kecepatan rata-rata GLB. Jadi di sini kita tahu bahwa kalau misalkan ada benda 4 meter per detik ya, maka jarak 12 meter, waktu yang ditempuh pasti 3 detik. Kemudian kalau 2 meter per detik, dalam waktu 10 detik pasti akan menempuh jarak 20 meter, karena 1 detiknya 2 meter ya. Jadi ini 1 detik menempuh jarak 2 meter. Jadi kalau 2 detik tambah lagi 2 meter, 4 meter. Gitu ya. Nah, kalau ini juga 1 detik menempuh jarak berarti 4 meter gitu ya. Jadi 2 detik 8 meter, 3 detik 12 meter. Jadi waktunya 3 detik gitu. Maka kalau misalkan kita punya kecepatan benda itu V meter per detik, waktunya di detik, maka jaraknya adalah ini. Ya kan? Jaraknya adalah V kali T. Kenapa bisa? Karena V meter per detik itu artinya adalah 1 detik menempuh jarak V meter. 2 detik, 2 V meter. Nah, T detik menempuh jarak TV meter. Itu ya. Jadi bisa dipakai dengan persamaan S sama dengan V kali T. Nah, itu asal usulnya persamaan tersebut. Nah, kita bisa latihan soal di sini. Ada 5 meter per detik. 4 detik akan menempuh jarak 20 meter. Ya kan? Di sini 7 meter per detik. Dalam 10 detik akan menempuh jarak 70 meter. Ya. Oke, jadi kalian sudah paham. Kita akan menghitung kecepatan. Jadi di sini ada benda itu jaraknya 20 meter. Waktunya 5 detik. Nah, ingat kita akan mencari kecepatan itu adalah 1 detik menempuh jarak berapa meter. Nah, 5 detik menempuh jarak 20 meter. Maka 1 detik menempuh jarak 4 meter. Jadi kecepatan benda itu 4 meter per detik. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sudah tahu ya bahwa ada benda ini jarak yang ditempuh 60 km dalam waktu 2 jam. Maka 1 jam benda menempuh jarak 60 dibagi 2 yaitu 30 km. Berarti kecepatan benda adalah 30 km per jam. Ya, artinya 1 jam menempuh jarak 30 km. Oke. Maka kalau misalkan ada kecepatannya itu jaraknya itu S meter dan waktunya T detik ya, berarti T detik itu benda menempuh jarak S meter, maka 1 detik menempuh jarak S dibagi T meter, maka kecepatan benda adalah S per T meter per detik gitu. Jadi kalian bisa pakai persamaan ini S dibagi T.
gitu ya, meter per detik. Oke, jadi untuk mencari kecepatan kalian bisa pakai konsepnya tadi atau bisa pakai persamaannya itu. Lanjut, kita akan menghitung waktu. Bagaimana caranya kita menghitung waktu? Jadi di sini kita tahu kecepatannya 25 meter per detik. Jaraknya adalah 50 meter. Maka 25 meter per detik itu adalah 1 detik menempuh jarak 25 meter. Nah, sedangkan 2 detik berarti menempuh jarak 50 meter. Jadi jawabannya di sini adalah 2 detik. Begitu. Paham? Jadi 1 detik 25 meter, 2 detik 50 meter. 3 detik 75 meter. Nah, sekarang ada contoh lagi. Ini kecepatan benda 5 meter per detik. Jaraknya 30 meter. Maka berapa waktu yang dibutuhkan? 5 meter per detik itu adalah 1 detik menempuh jarak 5 meter. Jadi 1 detik 5 meter. Maka kalau 30 detik itu adalah 6 detik ya, menempuh jarak 30 meter. 2 detik 10, 3 detik 15 meter. Jadi kalau nanti sampai 6 detik pasti 30 meter. Nah, kalau pakai persamaan bagaimana? Di sini ada V meter per detik. Ya, jaraknya S meter. Jadi V meter per detik itu adalah 1 detik benda menempuh jarak V meter. Kemudian S per V detik benda menempuh jarak S meter. Oke, jadi kalau dikalikan kita dapat S gitu ya. Jadi maka kalau kita mau cari waktunya kita bisa bagi jaraknya dengan waktunya atau dengan persamaan ini. Oke ya. Jadi kalau mau cari T sama dengan S per V. Gitu. Jadi jarak dibagi dengan kecepatannya kalau mau cari waktunya. Contohnya di sini kita mau cari waktunya berarti ini asalnya adalah dari jaraknya 30 meter dibagi 5 meter per detik gitu. Oke, lanjut. Nah, kita akan latihan soal. Latihan ya. Dalam latihan ini kita akan mencari berapa jarak yang ditempuh. Jadi kita ingat 5 meter per detik itu 1 detik menempuh jarak 5 meter. Maka kalau 10 detik berarti 5 kali 10 ya 50 meter. Kemudian ini benda 4 meter per detik. Kemudian jaraknya adalah 20 meter. Nah, ingat ini 1 detik artinya adalah 1 detik menempuh jarak 4 meter, ya kan? Maka kalau 20 meter kita bisa bagi 20 dibagi 4 berarti 5 detik gitu. Ya karena 2 detik 8, 3 detik 12, ya kan? 4 detik 16, 5 detik 20 meter. Jadi cocok. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mau cari kecepatannya? Di sini kecepatannya P meter per detik. T-nya 10 detik. Kemudian jaraknya yang sudah dilakukan adalah 30 meter. Maka kita akan cari 1 detiknya berapa meter. Berarti kita bisa cari di sini dengan cara 30 dibagi dengan 10 sama dengan 3 meter per detik. Oke, coba lagi di sini. Di sini ada 215 km. T-nya 2 jam. Maka berapa di sini kecepatannya? Kita bisa bagi 215 dibagi 2. Itu 1 7 4 1 kemudian 10 ya. Berarti 5 17 coba 215 dibagi 2 1 2 1 atau kemudian 0
107,5. Jadi di sini jawabannya 107,5 km per jam. Oke, ya cukup. Nah, bagaimana dengan dua benda yang